Nah, saya record dulu ya. Saya record. Oke, saya record. IT Project Management Teknik. Untuk referensinya saya ambil dari buku IT Project Management 7A atau edisi ke-7 karangan Katie Schwabe ya, teman-teman. Teman-teman sudah download di Google Drive yang saya share kemarin ya, di Google Drive saya buka hanya 1 hari karena alasan security ya teman-teman. Yang belum mendownload mungkin bisa minta temannya untuk di-share ya, saling share aja. Atau kalau tidak, teman-teman bisa download di link yang saya berikan ya. Oke. Langsung di pdfdrive.com teman-teman. Untuk referensi atau materi PPT-nya sudah bisa dilihat atau di-download, dipelajari di Classroom ya, Google Classroom. Oke. Buku ini memulai project management ya. Manajemen kelas ini, teman-teman, saya akan melakukan pendekatan untuk mengelola, memanage suatu project. Ya, manajemen dalam arti pengelolaan project atau project management. Nah, buku Katie Schwabe ini memulai bab satunya itu dengan opening case, dengan suatu kasus. Kasusnya seperti apa? Nanti kita baca, kita discuss bersama-sama nih teman-teman. Ian Roberts, the director of the project management office for a large retail chain, stood in front of 500 people in a large corporate auditorium to explain the company's new strategy. Jadi seorang direktur ya bernama Ian Roberts yang bekerja di divisi PMO. PMO itu Project Management Office dari suatu perusahaan retail besar. Dia berdiri di depan 500 orang di auditorium besar corporate ya, perusahaan itu punya auditorium besar. Dia menceritakan, dia ingin menjelaskan strategi perusahaan yang baru. Ya, she was also broadcasting to thousands of other employees, suppliers, and stockholders throughout the world using live video via the internet. Dia juga melakukan broadcasting. Jadi di broadcast pidatonya ini melalui live video seperti kuliah ini ya, live video via internet. Dia selain di hadapan 500 orang karyawan di perusahaan di auditorium raksasa tadi itu juga melakukan broadcasting, live video conference sekitar ratusan pekerja yang mungkin tersebar di beberapa daerah ya, beberapa tempat, beberapa negara lain mungkin juga, suppliers dari berbagai vendor, serta stockholders ya, pemegang saham ya, pemilik modalnya, melalui saluran live streaming via internet. Nah, the company had come a long way in implementing new information system to improve inventory control, sell product using the web, streamline the sales and distribution process, and improve customer service. Jadi dikatakan bahwa perusahaan ini telah cukup lama mengimplementasikan sistem informasi atau teknologi informasi yang baru untuk meningkatkan kontrol terhadap keluar masuk barang, kemudian penjualan produk menggunakan web, ya, e-commerce, kemudian menyederhanakan proses penjualan dan distribusi, ya, streamline the sales and distribution process, serta mengimprove customer service, jadi meningkatkan layanan terhadap customer atau pelanggan supaya meningkatkan meningkatkan customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Ya. Nah,
However, the stock price was down. Nah, ini dinyatakan bahwa, namun kenyataan bahwa stock price was down. Jadi harga-harga bursa saham itu mengalami penurunan. Kemudian nation's economy was weak. Jadi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut mengalami penurunan. Sehingga people were anxious to hear about the company's new strategy. Jadi orang-orang yang hadir di situ cukup cemas ya mendengarkan strategi apa yang mau dikatakan oleh Ann Roberts ini, direktur PMO division ini. Nah, Ann began to address the audience. Jadi dia mulai pidatonya dengan pembukaan seperti ini. Good morning, as many of you know, our CEO promoted me to this position 2 years ago. Jadi dia telah mengucapkan selamat pagi, ya. Dia katakan bahwa CEO-nya mempromosikan dia, Ann Roberts, sebagai seorang direktur PMO di posisi direktur itu sudah sejak 2 tahun yang lalu. Nah, since then we have completed many projects. Dikatakan bahwa selama waktu itu, selama 2 tahun itu telah menyelesaikan banyak proyek. Dia selesai ya, we have completed many project. Berarti dia katakan bahwa dia menyatakan keberhasilan ya, keberhasilan menyelesaikan proyek selama 2 tahun itu sudah banyak proyek yang ya, sudah banyak proyek yang dinyatakan selesai ya. Including the Advanced Data Network Project ya, termasuk proyek besarnya itu pengadaan network ya, data network yang advance, yang lebih ditingkatkan. That project enable us to provide persistent broadband between headquarters and our retail stores throughout the world. Jadi proyek utamanya itu adalah peningkatan bandwidth ya, broadband ya. Bandwidthnya ditingkatkan sehingga memungkinkan hubungan antara kantor utama ya, kantor utama headquarters dengan kantor-kantor kecilnya itu retail store ya, melalui hubungan apa tadi itu advanced data network ya, jaringan data yang bandwidth-nya ditingkatkan, skala broadband, sehingga memungkinkan mereka terhubung antara headquarters dan kantor-kantor kecil itu terhubung di seluruh dunia ya. Jadi tersebar di seluruh dunia, allowing us to make timely decision and continue our growth strategy, sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat, serta bisa meningkatkan strategi pertumbuhan strategi perusahaan. Juga customer-nya happy ya, love that they can return item to any store. Jadi seandainya customer tidak puas dengan barang yang dibeli, dia katakan bahwa barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan itu bisa dikembalikan di toko manapun ya. Dan juga any sales can look up past sales information. Jadi sales-nya juga, staff-nya itu bisa melihat penjualan yang terdahulu, historinya seperti apa, bisa di-trace, bisa di-track. Dan para manajernya, yaitu local store manager, can make timely decision, bisa membuat keputusan yang tepat. Karena apa? Karena penggunaan up-to-date information, informasi yang terbaru. Karena semua terhubung, antara pusat dan toko-toko itu bisa terhubung. Jadi informasinya tentunya up-to-date. Nah, tapi dia juga, ini dituliskan, of course we had some project failures. Dia juga bilang bahwa project-project yang gagal itu juga ada. Nah, itulah gunanya. And we need to continually assess our portfolio of project to meet business need. Jadi juga, kemudian kenapa banyak proyek yang dia katakan gagal? Karena harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau proyeknya tidak mendukung pada kebutuhan perusahaan, tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya terpaksa harus tidak berhasil, harus diputuskan gagal ya. Dia nyatakan seperti itu juga. Dia juga mengakui adanya ketidakberhasilan atau kegagalan proyek. Tapi tetap harus melanjutkan perusahaan karena harus tumbuh ya. Dia pilih mana yang harus dilanjutkan dan mana yang tidak. Nah, 2 big IT initiative this coming years. Dia masih mau membuat proyek inisiatif ya, proyek baru lagi di
this coming years, di tahun-tahun berikutnya, include increase online sales and providing enhanced online collaboration tools for our employee, supplier, and customer. Dia ingin membuat kolaborasi yang menghubungkan antara pekerja, ya, karyawan, kemudian vendor, dan customer sekaligus. Ya, makanya tuh tantangannya menurut dia adalah harus bekerja lebih cerdas, ya, lebih cerdas lagi bekerjanya, smarter, sehingga bisa memutuskan karyawan itu bisa memberi masukan sehingga dapat memilih, ya, decide what project will most benefit the company. Mana saja project yang bisa dibuat untuk memberi keuntungan pada perusahaan. Bagaimana to leverage the power of IT. Jadi bagaimana daya guna IT, ya, pemberdaya gunaan IT untuk mendukung, to support our business, dalam mendukung bisnis, ya. Serta dikatakan juga how we can exploit our human capital. Jadi bagaimana memberdayakan guna selain IT-nya, teknologinya, tapi bagaimana juga memberdaya gunakan human resource-nya, ya, tenaga manusianya untuk mensukseskan proyek dari sejak perencanaan sampai eksekusi proyek. Nah, penutupan dia bilang begini, if we succeed, we will continue to be a world-class corporation. Jadi dia penuh percaya diri menyatakan jika proyek-proyek ini berhasil, maka akan melanjutkan perusahaan ini menjadi perusahaan kelas dunia. Nah, tiba-tiba dari audiensnya itu, dari para penontonnya yang hadir itu bertanya, bagaimana bila gagal? And if we fail? Dia jawab apa? Dia juga penuh percaya diri menjawabnya. Let's just say that failure is not an option. Jadi dia penuh percaya diri karena sebagai seorang direktur, ya, direktur project management office yang sudah biasa mengelola dan banyak project management yang sudah dia atasi, ya, project-project yang sudah completed. Dia katakan bahwa failure atau kegagalan bukanlah suatu pilihan. Failure is not an option, ya. Jadi dia katakan dengan gagah berani, ya, percaya diri bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Oke. Jadi sebagai seorang project manager harus yakin bahwa proyeknya harus selesai, ya. Harus beres tuntas. Nah, keuntungan using project management technique. Jadi selanjutnya kenapa kita memerlukan pengetahuan tentang project management atau pengelolaan project. Apa untungnya sih, ya? Apa gunanya sih? Nah, ternyata kalau kita mau pelajari project management teknik, itu akan memberikan keuntungan pada kita sebagai berikut. Jadi, better control of financial, physical, and human resources. Jadi, bagaimana kita lebih baik dalam mengendalikan flow keuangan, ya, kelancaran finansial, ya, keuangan yang berhubungan dengan keuangan, physical and human resources, pengelolaan sumber daya manusianya juga lebih mudah terkontrol. Kenapa? Karena ada teknik untuk memanage, ya, teknik memanage, manajemen teknik. Kemudian akan improve customer relation, jadi akan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Seperti tadi cerita di awal, kan, di Roberts tadi sebagai seorang direktur, ya, dia menyatakan bahwa bagaimana pelanggan bisa mengembalikan barangnya ketika tidak sesuai dengan harapannya di semua toko. Nah, tentunya apa? Tentunya perusahaan tersebut sangat menghargai customer. Bagaimana menjaga relasi dengan customer, dijaga bagaimana customer agar tidak kecewa. Agar dengan ketidakkecewaan itu mereka sering membeli di toko tersebut, pesan di toko tersebut, belanja di toko tersebut. Satu customer happy, dia akan menyebarluaskan kebahagiaannya itu ke banyak orang, ya. Jadi penting improve customer relation dalam hubungannya dengan customer satisfaction, ya, kepuasan pelanggan. Oke. Kemudian shorter development time, jadi waktu
waktu pengembangan tentunya menjadi lebih singkat ya, shorter, karena terkelola tahu bahwa mana skop yang harus diselesaikan pada waktunya. Semua saling mengingatkan sesuai dengan plan-nya nggak, sesuai dengan schedule-nya nggak. Nanti akan kita bahas ini di slide berikutnya, bagaimana pekerjaan itu harus sesuai dengan waktu ya. Selanjutnya keuntungannya dengan project management teknik adalah apa? Lower cost and improve productivity. Bagaimana produktivitas akan meningkat dan lower cost. Ya, biayanya juga akan turun. Higher quality tentunya dengan lower cost, improve productivity, meningkat akan sesuai dengan higher quality-nya ya. Kualitasnya akan juga meningkat dan reliability-nya juga ditingkatkan, serta kalau semuanya meningkat, kualitasnya meningkat, produktivitas meningkat, otomatis higher profit margin ya, margin keuntungan akan meningkat. Dan juga koordinasi internal lebih baik. Kemudian positive impact on meeting strategic goals. Jadi karena semua orang tahu proyeknya itu, semua orang memberikan report ya, semua orang tahu posisinya, akan mengakibatkan apa? Positive impact on meeting strategic goals. Jadi akan memberi akibat yang positif dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya strategis. Nah, ketika semuanya ini baik, yang terakhir tentunya apa? Mental ya, moral dari karyawan juga meningkat, jadi lebih baik lagi. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai project management ini ya, manajemen. Selanjutnya, what is a project? Ya, apa itu project? Project adalah temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Jadi project adalah suatu kegiatan ya, suatu kegiatan yang bersifat sementara. Suatu namanya juga project ya, dan sifatnya sementara. Bersifat sementara. Yang dibuat untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, sebentar. Temporary individual undertaken to create a unique product, service, or result. Jadi untuk menghasilkan produk tertentu. Yang khas ya, yang unik maksudnya. Produk yang khas, produk yang unik, dan bersifat sementara. Nah, produknya itu bisa berupa apa? Bisa berupa produk ya, software, atau hardware, atau layanan, ya, atau hasil lainnya. Jadi jangan sampai project itu, apa teman-teman? Jangan sampai project itu never ending project yang tidak pernah selesai ya. Jadi jangan sampai membuat project itu tidak ada akhir. Jadi project harus selesai. Karena memang sifatnya project adalah temporer atau sementara. Oke. Nah, IT project involve using hardware, software, and network to create a product, service, or other result. Jadi, namanya juga IT project ya, project-project yang melibatkan IT pasti menggunakan apa?
mengandung unsur-unsur, ada hardware-nya, ada software-nya, ada network-nya ya. Kalau dia perusahaan software house, menghasilkan produk berupa software atau aplikasi. Kalau IT-nya ada di dalam suatu perusahaan ya, biasanya IT-nya menghasilkan service atau layanan yang lebih baik. Itu kenapa project dibuat, karena dengan misalnya IT membuat project, dia yakinkan shareholder-nya ya, pemilik modal, bahwa service yang diberikan oleh IT dengan adanya proyek tersebut akan memberikan layanan yang lebih baik. Contohnya, what is project? Jadi contoh project IT contohnya adalah apa? Aplikasi yang berbasis smartphone untuk berjualan secara online ya. Membuat aplikasi berbasis smartphone dan berjualan secara online. Bisa juga skala kemudian lebih besar lagi membuat e-commerce ya. Ya, ini contohnya, contoh sederhananya aja. Berjualan secara online. Meskipun sekarang berjualan secara online sudah bisa memanfaatkan apa? Market share ya, sudah bisa memanfaatkan Tokopedia, Blibli, Shopee, dan sebagainya. Jadi sudah disediakan ya berjualan secara online, sudah ada aplikasinya yang lain, yang tersedia dan semua orang sudah tahu ya. Yang kedua, a small software development team adds a new feature to an internal software application for the finance department. Nah, contohnya, misalnya ada tim pengembangan yang kecil gitu, ditugaskan untuk menambah fitur suatu aplikasi internal perusahaan ya, misalnya Departemen Finance, aplikasi yang sudah ada itu ingin ditambahkan fiturnya. Nah, ini juga bisa dikatakan project ya, project kecil. Nah, tapi jangan sampai project kecil ini nambah sedikit, tapi juga bisa saja sehingga nggak selesai. Harus dibikin terminologinya ya, teman-teman ya. Dibuat terminologinya, dibuat skopnya. Nanti kita bahas selanjutnya juga ada. Misalnya sudah dibuat, finance department itu meminta fitur A. Dalam berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan proyek jalan, meminta fitur sekalian, di luar dari fitur yang sudah diminta itu, minta fitur B. Ya, teman-teman harus bisa, sebagai seorang project manager, harus berani menyatakan atau mengatakan bahwa project ini harus dikatakan selesai dulu. Selesai, tutup ya, close, project-nya baru dilanjutkan dengan project yang lain. Lanjutkan untuk project menambahkan fitur B. Jadi jangan sampai fitur A belum selesai, dilanjutkan fitur B, scoping-nya meluas, project-nya malah bisa dikatakan gagal ya. Akan mengganggu jalannya project yang sesungguhnya. Oke. Kemudian contoh lainnya lagi adalah bila kampus ya, kampus Unsada misalnya mau meningkatkan upgrade teknologi infrastrukturnya dengan pengadaan wireless kampus ya, sehingga semua bisa mengakses lewat kampus dengan internet akses melalui wireless ya, koneksi wireless. Upgrade itu bisa dikatakan IT project. Nah, selanjutnya project atribut atau ciri-ciri atau tanda-tanda project. Jadi ciri-ciri project itu apa sih? Project atribut. Nah, sesuatu itu dikatakan project jika ciri-cirinya seperti ini. Project has a unique purpose. Jadi punya tujuan khusus. Project bersifat sementara. Project dikembangkan menggunakan progressive elaboration ya. Develop using progressive elaboration. Project requires resources, perlu resource. Project should have primary customer or sponsor. Project involves uncertainty, melibatkan atau
ketidakpastian, ada ketidakpastian di sana. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Saya share dulu, nanti kita bahas, saling membaca gitu ya, bergantian membaca teman-teman. Saya share untuk bukunya, buku Katie Swabe-nya. Teman-teman bisa melihat ini ya, e-booknya Katie Swabe. Cukup jelas, bisa dilihat teman-teman. Oke. Saya bisa minta tolong Sultan Hafiz Haidar, Mas, untuk membacakan a project has a unique purpose. Dibaca aja, Mas. A project has a unique purpose, satu alinea itu aja, Mas. Iya, Pak. A project has a unique purpose. Every project should have a well-defined objective. For example, Andrew Roberts, the director of the project management office, in the chapter opening case, Mike sponsored an IT collaboration project to develop a list and initial analysis of potential IT projects that might improve operation for the company. The unique purpose of this project would be to create a collaborative report with ideas from people throughout the company The result will provide the basis for future discussion and project. As you can see from this example, project result is in a unique product, service, or result. Oke, baik. Terima kasih Mas Sultan Hafiz Haidar. Iya, Pak. Oke, jadi project itu harus memiliki tujuan khusus. Ya, jangan sampai kita membuat project nggak tahu tugasnya project itu apa. Nah, di contoh di awal tadi, di opening case, teman-teman, si Ann Roberts itu, the unique purpose of project tadi itu adalah would be to create a collaborative report, the basis for further discussion and project. Jadi dia, the unique purpose of this project would be to create a collaborative report with idea from people throughout the company. Jadi dia tujuannya itu adalah untuk menghasilkan laporan yang bersifat kolaboratif ya, kolaborasi dari berbagai masukan, berbagai divisi, berbagai banyak orang dengan banyak ide, banyak masukan dari orang-orang from people throughout the company. Jadi seluruh orang bisa memberi masukan pada perusahaan sehingga yang terpilih yang baik, yang sesuai dengan tujuan perusahaan tujuan company meningkatkan profitnya bisa dilanjutkan menjadi project yang lebih lanjut. Ya. Jadi the result will provide the basis for further discussion and project. Jadi yang baik diambil untuk didiskusikan lebih lanjut apakah menjadi suatu proyek atau tidak. Itu project has a unique purpose, tujuannya apa. Kemudian a project is temporary. Saya bisa minta Helmi Saputra, Mas, untuk baca a project is temporary. Baik, Pak. A project is temporary. A project has a defined beginning and ends in the IT collaboration project. I am made from a team of people to work immediately on the project and then examine a report and an executive presentation of the result in the month. Oke, baik, terima kasih Mas Helmi. A project is temporary. Tadi sudah dijelaskan juga ya, project itu harus bersifat temporer, sementara.
Nggak ada yang project itu bersifat abadi, nggak ada ya. A project has a definite beginning and end. Jadi project itu harus punya awal dan akhir. Kapan dimulai dan kapan berakhir. Itu project. Namanya juga project ya. Harus ada awal dan akhir. Kemudian a project is developed using progressive elaboration. Mungkin saya bisa minta tolong Mas ya. Evan Dwi Mas untuk membacakan a project is developed using progressive elaboration. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A project is developed using progressive elaboration. Projects are often defined broadly when they begin, and as time passes, the specific details of the project become clearer. Therefore, projects should be developed in increments. Project team should develop initial plans and then update them with more detail based on new information. For Oke, example, sampai situ Mas ya. Makasih Mas. Ya, Pak. Oke, terima kasih. A project is developed using progressive elaboration. Jadi project itu harus berjalan ya dengan apa ya? Progressive elaboration. Jadi ada progresnya terlihat bagi semua orang. Project are often defined broadly when they begin. Jadi harus disebarluaskan. Semua orang harus tahu bahwa project ini mulainya kapan, berjalannya kapan. Dan seiring dengan sejalannya waktu, semua anggota tim itu harus mendapatkan penjelasan yang rinci, yang detail. Semua orang harus memberi masukan, melaporkan kegiatannya apa. Ya. Sehingga proyeknya itu menjadi clear, ya, menjadi jelas. Karena setiap orang memberikan atau memberikan report sudah sampai di mana mereka bekerja. Dan proyek itu harus memang dikembangkan secara increment ya, bertahap. Bertahap, semua orang tahu sampai di mana. Kalau pencapaiannya belum tercapai di bulan berikutnya harus dibuat supaya apa? Supaya sesuai dengan schedule-nya. Selanjutnya, a project requires resources often from various area. Saya bisa minta tolong Izul Fikri, Mas, untuk membacakan a project requires resources often from various area. Ya, Pak. A project requires resources often from various areas. Resources include people, hardware, software, and other assets. Many projects cross-departmental or other boundaries to achieve their unique purpose. For the IT collaboration project, people from IT, marketing, sales, distribution, and other areas of the company would need to work together to develop ideas. The company might also hire outside consultant to provide input. Once the project team has selected key project for implementation, they will probably require additional resources. To meet new project objective, people from other companies, product supplier, and consulting companies may be added. Resources, however, are limited and must be effectively to meet project and other corporate goals. Oke, terima kasih, Mas. Jadi Ya, Pak. IT, ya, oke. A project require resources. Jadi semua project pasti membutuhkan resource ya, baik yang melibatkan IT, baik melibatkan marketing, sales, distribution, dan semua area yang terlibat dalam pengembangan suatu project. Yang namanya juga project korporasi ya, pasti melibatkan banyak orang, supaya jangan sampai sistem yang baru dibuat itu mengganggu sistem yang sudah berjalan. Jadi bagaimana kolaborasi itu menghasilkan keuntungan bagi karyawan untuk bekerja lebih optimal, maka keuntungan perusahaan juga akan meningkat.
Nah, tapi ini juga dijelaskan bahwa resource, walau bagaimanapun itu terbatas ya, limited, and must be used effective, harus dipergunakan seefektif mungkin. Ya, agar project dan tujuan perusahaan itu tercapai. Jadi harus dimanfaatkan resource yang ada dengan baik. Selanjutnya, a project should have a primary customer or sponsor. Mungkin saya bisa minta Mas Albert, Mas, untuk membacakan, Mas. A project should have primary customer or sponsor. Bisa, Pak. A project should have a primary customer or sponsor. Most projects have many interested parties or stakeholders, but someone must take the primary role of sponsorship. The project sponsor usually provide the direction and funding for the project. In this, Anna Robert would be the sponsor for the IT collaboration project. Once future IT projects are selected, however, the sponsor for this project would be senior managers in charge of the many parts of the company affected by the project. For example, a vice president of sales who initiates a project to improve direct product sales using the internet might be the project sponsor. In this situation, Pak, Ya. Anna might become part of the project steering committee, helping other managers understand different project objectives, resolve priorities, research issues, or alter constraints within a given project or across multiple projects. Baik, terima kasih, Mas. Oke, a project should have primary customer or sponsor. Ya, namanya project pasti membutuhkan sponsor, penyandang dana, serta customer atau usernya. Siapa yang mau memanfaatkan hasil dari project itu ya? Siapa yang memanfaatkan software atau aplikasi atau produk lainnya? Harus ada customer-nya ya. Harus ada customer atau user, dan yang paling penting adalah adanya sponsor. Ya, adanya sponsor atau penyandang dana. Selanjutnya, a project involves uncertainty. Coba saya minta tolong Syahrul Ramadan, Mas, untuk membacakan, Mas. Baik, Pak. A project involves uncertainty because every project is unique. It is sometimes difficult to define its object clear, estimate how long it will take to complete, or determine how much it will cost. External factors also cause uncertainty, such as a supplier going out of business or a project team member needing implemented time of this uncertainty is one of the main reasons project management is so challenged, and especially on project improve new technology. Oke, terima kasih, Mas. Oke, a project involves uncertainty. Jadi project sangat tidak pasti ya. Jadi ada unsur ketidakpastian project. Bayangkan project yang melibatkan banyak orang, yang melibatkan banyak baik internal maupun eksternal ya. Itu penuh banyak ketidakpastian. Jadi contohnya terutama project IT ya, hardware, software, network hardware itu atau software, teman-teman kalau pernah tahu pengadaan barangnya itu bisa sekitar 3-6 bulan, paling cepat 3 bulan teman-teman. Hardware network itu seperti switch, router gitu, kebutuhan terutama
yang Cisco ya dari luar, itu pesen minimal paling cepat itu 3 bulan, paling lama 6 bulan. Belum transitnya, nggak bisa langsung dari pesan. Biasanya transit kita pesan misalnya dari Jakarta, vendornya di Jakarta ya, mereka berhubungan dengan orang di Singapura. Singapura berhubungan lagi dengan orang yang suppliernya dari Amerika. Nah, itu prosesnya itu sampai di Indonesia sendiri bisa 3 sampai 6 bulan. Bayangkan ketika project yang melibatkan hal-hal seperti ini, belum servernya ya, belum kebutuhan lainnya. Sangat tidak pasti, jadi ketidakpastian ini juga harus diperhitungkan, terutama dari pengadaan barang ya. Hal-hal waktu dan pengadaan barang, terutama yang melibatkan vendor itu, uncertainty-nya harus dipertimbangkan. Dilihat waktunya, diundur waktunya. Kalau pengadaannya maksimal 6 bulan, jangan membuat pekerjaan jadi 6 bulan ya, tapi dilewatkan. Dilebihkan waktunya, di-extend. Jadi mungkin sekitar, belum settingnya, belum ketika terjadi apalagi di project-nya itu seperti ini. Project team member needing unplanned time off. Jadi misalnya ada anggota project yang mengalami musibah atau kendala dalam bekerja, misalnya dia minta izin, ada anggota keluarganya atau saudaranya yang mengalami musibah, jadi dia minta izin mendadak. Nah, ini kan unplanned time off ya, yang tidak direncanakan. Nah, maka sebagai seorang project manager harus bisa mencari pengganti. Siapa yang bisa menggantikan orang tersebut dengan tepat. Supaya apa? Supaya proyeknya berhasil. Nah, an effective project manager is crucial to a project success. Jadi keberhasilan proyek itu sangat tergantung dari keefektifan seorang project manager. Ya. Oke. Teman-teman, ini kita kelas sampai jam berapa ya, teman-teman? Kenapa, Pak? Sampai jam berapa kita kuliah aja? 4:30 atau sampai jam 5 ya? Kalau nggak salah jam 5:10. Di portal 16.50, Pak. Oke. 5:10. Oke. Oke, sekarang project attribute. Ini sudah ya, project attribute sudah. Kemudian project constraint. Jadi selain punya kendala, kita juga harus tahu project constraint. Kendala project itu apa sih ya? Project kendalanya apa? Every project is constrained in different way. Jadi ada kendala apa saja di setiap project itu, biasanya itu meliputi scope, ya, meliputi scope, time, dan juga cost, biaya. Jadi scope itu ruang lingkupnya, time itu waktu, dan cost itu biaya. Nah, limitasi ini, pembatasnya ini disebut oleh Katie Schwab sebagai triple constraint. Jadi tiga hal yang menjadi rintangan dalam menjalankan project management. Nah, untuk itu, untuk menghasilkan project yang berhasil, project manager harus mempertimbangkan antara scope, time, dan cost. Nah, scope itu apa? Scope itu what work will be done as part of the project. Jadi, bagian-bagian mana dari project yang harus dituntaskan. Nah, bagian IT-nya dilihat scoping-nya dari bagian sub dari pekerjaan apa dari project itu. Misalnya, projectnya bagian network sudah selesai belum?
Bagian aplikasi sudah selesai belum? Bagian hardware, pengadaan servernya sudah ready belum? Nah, itu what work will be done as part of the project. Jadi, scopingnya, lingkupnya apa? Project itu. Nah, kemudian yang kedua, what unique product, service, or result does the customer or sponsor expect? Jadi, skopnya juga ya, layanan atau produk apa yang diharapkan dari customer atau pemilik modal dari keberhasilan proyek ini. Scopingnya ya, ruang lingkupnya. Kemudian waktu, berapa lama? How long should it take to complete the project? Berapa lama proyeknya itu harus berjalan sampai selesai? Bentar. Ya, berapa lama proyek itu harus diselesaikan? Time. What's the project schedule? Jadi seperti apa? Jadwal proyek. Apakah setiap anggota tim itu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jadwal. Jadi saling mengingatkan. Jika sudah sampai bulan kedua atau bulan ketiga belum ada hasilnya, saling diingatkan. Kemudian siapa yang bisa meng-approve seandainya schedule atau jadwal proyek itu harus dirubah. Nah, jadi ada kompensasinya. Jangan sampai kalaupun berubah terlalu menyimpang terlalu jauh ya. Kemudian cost. What should it cost to complete the project? Jadi proyeknya ini, proyek yang mau dijalankan tersebut membutuhkan biaya berapa ya? Seberapa besar proyek ini biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian budgetnya, what is the project's budget? Jadi budgetnya berapa? Jadi sebenarnya punya uang berapa? Ya, budgetnya berapa? Jadi jangan sampai cost-nya itu melebihi budget. Ya. Jadi biaya yang harus dikeluarkan itu cost dengan budget itu rancangan ya. Nilai ya, project budgetnya itu jangan sampai lebih besar ya. Jangan sampai lebih besar. Jangan sampai cost-nya lebih besar dari budgetnya. Oke. Ya. Kemudian how cost be tracked. Jadi jangan sampai uang yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa di-track, harus bisa ditelusuri. Kemudian siapa yang mengauthorize perubahan seandainya budgetnya ternyata kurang ya. Karena cost yang dibuat terlalu besar, ternyata budgetnya kurang, jadi harus ditambah. Nah, siapa yang bisa mengauthorize, mempunyai wewenang untuk merubah budgetnya? Itu project constraint. Jadi ini menyatakan bahwa project constraint itu adalah sebagai triple constraint ya. The triple constraint itu scope, time, dan cost. Nah, successful project management ya. Suatu project dikatakan berhasil itu bila memenuhi ketiga tujuan tersebut ya. Tujuan ketiga constraint tersebut berhasil diatasi. Jadi teman-teman bisa lihat scope dari scope goal ya. Goal dari scope, kemudian goal dari cost, kemudian goal dari time. Jadi sasaran biaya, sasarannya scope atau lingkup, dan sasaran dari time itu tepat sasaran. Jadi satu target. Teman-teman bisa lihat targetnya itu satu. Dari triple constraint ini teratasi. Itu baru dikatakan successful project management ya. Dan satu lagi, satisfying the project sponsor. Jadi memenuhi kepuasan dari pemilik project atau penyandang dari project. Jadi jangan sampai projectnya jalan, ternyata yang terpenting setelah scope dan time dan cost-nya tercapai, project sponsornya juga kecewa. Jadi jangan sampai. Ini yang terakhir, satisfying the project sponsor. Nah, selanjutnya, setelah kita bahas project,
apa itu project, apa kendalanya, kemudian tanda-tandanya apa, dan sekarang apa itu project management. What is project management? Oke. Ini sudah project constraint. What is project management? Enggak, lihat sebentar. Partisipan, ada 30 orang. Oke. Saya bisa minta tolong Siti Hapsah, bacain Mbak. What is project management, Mbak? Ada? Siti Hapsah ada, Mbak? Oke, mungkin ada gangguan jaringan ya, Mbak ya. Kalau Kofifah, ada Mbak? Kofifah, bisa minta bacain Mbak, what is project management? Sinyalnya Pak. Ya? Iya, halo. Oke. Dibaca aja Mbak, what is project management, Mbak? Iya, Pak. What is project management? Project management is the application of knowledge, skill, tools, and techniques to project activities to meet project requirements. Project managers must strive not only to meet specific scope, time, cost, and quality goals of projects. They must also facilitate the entire process to meet the needs and expectation of people involved in project activities or affected by them. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Oke, what is project management? Jadi project management suatu penerapan ya, bagaimana menerapkan atau application, menerapkan pengetahuan, skill, tools, dan teknik untuk aktivitas project, sehingga sesuai dengan kebutuhan project. Jadi setelah dia punya knowledge ya, pengetahuan, itu nggak berhenti sampai di situ, dia harus punya skill. Jadi sudah terbiasa dengan pengalamannya. Kalau knowledge saja kan hanya membaca ya, hanya tahu. Kemudian dia experience ya, berpengalaman memimpin project, dia punya skill. Setelah punya knowledge, punya skill, dia juga perlu alat bantu ya, toolsnya. Tools apa yang dia pergunakan untuk membantu bekerja, menyelesaikan project. Ya. Dan juga teknik ya, pengetahuan secara teknis untuk menyelesaikan project. Tools ini juga berguna teman-teman. Seperti yang kita pakai ini sekarang, pakai Zoom ya. Ini tools yang sangat berguna membantu kita dalam perkuliahan. Saya punya anak 2 ya di SMP dan SD, itu juga terbantu dengan adanya teknologi Zoom meeting ini. Bayangkan bagaimana bisa berkomunikasi, menyampaikan perkuliahan atau kalau sekolah gitu antara guru dan murid, kalau di sini antara mahasiswa dan dosennya.
Jadi bagaimana teknologi ini atau dalam hal ini tools berperan dalam membantu meningkatkan komunikasi, ya, membantu banyak yang diuntungkan ya dengan adanya teknologi ini, Zoom Meeting ataupun Google Meet. Kita harus berterima kasih adanya orang-orang yang menyiapkan infrastruktur seperti itu. Oke. Selanjutnya bahwa project manager must strive not only to meet specific scope, time, cost, and quality goals of project, they must also facilitate the entire process. Jadi, selain mereka harus mampu mengatasi persoalan scope, time, cost, dan kualitas suatu project, maka project manager juga harus ya, memenuhi keinginan, harapan, dan apa yang ingin dicapai orang-orang yang terlibat dalam proyek. Jadi harapannya apa, kebutuhannya apa harus dipenuhi supaya mereka dalam menjalankan proyek itu bisa semaksimal mungkin ya. Oke, what is project management? Oke, kita kembali ke slide PowerPoint-nya. Nah, project management juga memberikan framework. Jadi buku Katie Swabe ini mengilustrasikan suatu framework yang akan membantu kita semua dalam memahami project management. Nah, elemen kunci dari framework project management ini meliputi apa? Meliputi project stakeholder, project management knowledge area, ada 10 nanti, sebut 10 project management knowledge area. Kemudian yang pertama project stakeholder, yang kedua project management knowledge area, yang ketiga project management tools and technique, yang keempat contribution of successful project to the enterprise. Nah, ini kata-katanya, jadi ada 4 bagian, teman-teman. Ini frameworknya sebagai berikut. Nah, project management framework. Nah, ini ada project management yang dibuat atau digambarkan di buku Katie Swabe sebagai berikut. Jadi ada stakeholders need and expectation. Ini stakeholder. Siapa aja stakeholder? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Adanya stakeholder. Kemudian yang kedua, 10 knowledge area. Yang ketiga, tools and technique. Jadi kita tahu tools-nya dan menggunakan tools itu seperti apa. Itu 2, 3. Yang keempat, project portfolio. Project portfolio itu adalah serangkaian project yang dimasukkan dalam suatu list ya, dalam suatu daftar. Daftar keberhasilan tentunya. Nah, ini menjadi kunci buat keberhasilan perusahaan. Nah, jika satu project, ini kan satu project, knowledge area, tools and techniques, stakeholder ini menghasilkan satu project. Nah, jika satu project dan kemudian project yang lain, project 1, project 2 itu berhasil, maka bisa dimasukkan ke dalam project portfolio. Dimasukkan dalam daftar project keberhasilan project sebagai project portfolio. Nah, 10 knowledge area-nya kemudian yang kita fokus ke 10 knowledge area. 10 knowledge area-nya ini ada 10. Ya. Yang pertama, scope management. Jadi harus bisa memanage scope, lingkupnya ya. Yang kedua, time management, mengelola waktu. Yang berikutnya, cost management, mengelola biaya. Kemudian, quality management, mengelola kualitas. Yang berikutnya, human resource management, ya, mengelola sumber daya manusianya. Kemudian, communication management, mengelola komunikasi. Berikutnya, risk management, mengelola risiko. Nah, ini juga bagian yang penting juga, bagaimana risiko ketika mengelola proyek. Kemudian, procurement management, ya, manajemen pembelian. Ya. Bagaimana pembelian harus terkendali, jangan apa-apa beli, atau kalaupun beli, salah. Tapi jangan sampai juga tidak beli, nanti berlarut-larut ya. Kemudian stakeholder management, mengelola stakeholder.
mengelola semua orang yang terlibat dalam proyek ya, semua yang terlibat. Kemudian dari 9 ini digabungkan menjadi satu di tengah itu, Project Integration Management. Jadi diintegrasikan pemahaman ini menjadi 10 knowledge area. Oke, kita bahas dari project stakeholder. Teman-teman akan bertanya, stakeholder itu siapa? Nah, buku ini menjelaskan stakeholder adalah semua orang yang terlibat atau berpengaruh dengan adanya proyek tersebut. Di antaranya adalah proyek sponsor. Nah, sponsor itu juga termasuk stakeholder ya. Kemudian anggota tim, kemudian supporting staff ya, yang mendukung proyek ini pun juga stakeholder. Kemudian customer, pelanggan, user, supplier, dan juga bahkan ini opponents of the project. Perlu dipertimbangkan juga terhadap orang-orang yang menentang adanya proyek. Ya, the stakeholder often have very different needs and expectation. Ya, semakin banyak orang yang terlibat dalam proyek ini, artinya begitu banyak kebutuhan yang berbeda-beda dan harapannya juga berbeda-beda. Dan semua itu tugas dari project manager untuk dikelola, mengelola semua stakeholder. Jadi kepentingannya berbeda ya, different interest. Nah, successful project manager bagaimana membangun hubungan yang baik ya, dengan setiap stakeholder. Itu project manager tugasnya itu ya, membangun, develop good relationship with all project stakeholder. Sehingga semua orang yang terlibat itu memahami ya, dan mengerti kebutuhan dan apa yang ingin diperoleh. Oke. Project Management Knowledge Area. Ada project scope management, ada project time management, ada project cost management, project quality management, project human resource management, communication management, risk management, procurement management, dan stakeholder serta integration management. Oke. Coba saya lihat bukunya dulu, cukup banyak. Oke. Nah, project management knowledge area itu ada 10 komponennya teman-teman. Project scope management involves defining and managing all the work required to complete the project successful. Sudah ya, tadi dijelaskan di awal ya, scope itu harus tahu scopingnya seperti apa. Pekerjaan apa saja yang harus dilakukan ya. Lingkupnya sampai di mana. Kemudian project time management. Bagaimana bisa mengelola waktu. Sudah jelaskan juga di awal ya, waktunya harus tepat disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan segala hal yang berhubungan dengan keterlibatan terhadap keberhasilan proyek ya, waktunya. Kemudian cost juga project cost management. Bagaimana budgetnya dibuat agar cost-nya jangan melebihi budget. Ya, cost-nya itu harus diperhitungkan. Nah, project quality management ensure that all project will satisfy the stated or implied needs for which it was undertaken. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ya project quality itu tentunya kualitas projectnya itu harus baik sesuai dengan kebutuhan. Yang kemudian terpenting human resource management. Bagaimana orang yang terlibat itu diberdaya gunakan seefektif mungkin. Ini juga berhubungan dengan human resource ya, harus efektif, jangan sampai kekurangan orang atau jangan sampai kebanyakan orang. Nah, ini kan juga penting dikelola. Nah, project communication management. Nah, melibatkan banyak orang, ya tugas project manager untuk
membuat, generating, collecting, disseminating, and storing project information. Jadi semua informasi yang berhubungan dengan project harus di-generate, harus dibuat, harus di-collecting, harus dikumpulkan, kemudian disseminating, didistribusikan ya, disebarluaskan, serta disimpan, storing, disimpan di yang bisa diakses, yang aman ya, disimpan di tempat yang aman, bisa diakses oleh semua anggota project, semua stakeholder. Ya, komunikasinya juga harus baik. Jangan sampai komunikasi yang terjadi malah merusak jalannya project ya. Semua harus menerima bagaimana, bahkan sampai oponen, orang yang berseberangan dengan project itu harus bisa dijelaskan bahwa project ini untuk kebaikan semua ya. Kemudian project risk management. Ya, risk management itu manajemen risiko. Harus diidentifikasi, harus dianalisa, harus direspon. Bagaimana ketika risiko itu timbul. Ya, seperti tadi di awal kan, risiko seperti ketika barangnya ternyata lebih dari 6 bulan hardware yang diminta. Padahal paling lama biasanya 6 bulan. Nah ini ternyata lebih dari 6 bulan, seperti apa manajemen risiko seperti ini. Atau tadi juga di awal ketika ternyata developernya itu mengalami musibah ya, atau dia saudaranya mengalami musibah, maka harus dicari penggantinya. Nah, risiko-risiko seperti ini harus direspon, harus diidentifikasi, harus dianalisa. Terus yang ke-8, project procurement management, ya, involves acquiring or procuring goods and services for a project from outside the performing organization. Jadi bagaimana barang-barang atau layanan yang berhubungan dengan project ini harus diperhitungkan ya. Seperti tadi juga ya, pengadaan itu juga dipertimbangkan, bagaimana cara memperolehnya, ya, bagaimana mendapatkannya, harus dikelola proses pembelian. Kemudian project stakeholder management. Nah itu tadi yang berhubungan dengan semua orang yang terlibat dalam project ini harus dikelola. Orang yang terlibat, jangan sampai ada yang terlibat tapi tidak tahu proyeknya sampai di mana. Kemudian selanjutnya project integration management, integrasi. Jadi ke-9 project di atas ini teman-teman, project management yang di atas ini, knowledge area-nya itu yang ke-10 mengintegrasikan semuanya. Bagaimana satu dan lainnya harus saling menguatkan. Nah, di bagian bawah ini, project manager must have knowledge and skill in all 10 of this area. Jadi, project manager harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 10 knowledge area ini, teman-teman. Kenapa? Karena because all of them are crucial to project success. Jadi ini semua menentukan keberhasilan project. Oh, teman-teman bertanya, ini 10 banyak banget, Pak. Begitu sempurna untuk menjadi project manager. Sebenarnya begitu menjadi project manager ini, teman-teman, semua yang tertulis ini sebenarnya otomatis memang harus dikerjakan seorang project manager. Jadi dimulai dari scope, ya pasti menjadi seorang project manager, memulai suatu project, scope-nya, dibuat scope-nya seperti apa. Nah, ini daftar list ini hanya mengingatkan bahwa step by step atau prosedur ini harus dijalankan. Jadi kita harus tahu mana saja atau membuat list ya, daftar ya, checklist mana saja yang harus kita buat. Scope-nya seperti apa. Kadang-kadang kita lupa membuat project ya. Ada bagian yang penting terlewatkan. Nah, dalam kelas ini mengingatkan, jadi dituliskan mana saja yang harus dipahami sebagai seorang project manager. Nah, dimulai dari pembuatan scope, dibuat dulu. Menjadi seorang project manager tentunya harus punya pemahaman dan skill dalam membuat scope. Kemudian harus secara otomatis juga setelah membuat scope, membuat timeline ya, membuat waktu kapan project ini harus dimulai dan kapan selesai. Kemudian biaya, nah, berapa biaya yang harus
harus disiapkan, berapa biaya, budgetnya berapa, cost-nya berapa, jangan sampai cost-nya melebihi dari budgetnya yang sudah dibuat untuk project tersebut. Nah, otomatis sebenarnya pengetahuan dan skill ini otomatis dijalankan sebagai seorang manajer project. Kualitasnya tetap dipertahankan. Kemudian komunikasi, ya, di human resource, bagaimana mengelola orang-orang yang terlibat dalam project, ya. Resource-nya harus dimanfaatkan dengan seefektifnya mungkin. Komunikasi juga harus dijalankan. Bagaimana menjadi seorang project manager kalau teman-teman nggak bisa berkomunikasi? Ya, otomatis sebenarnya pengetahuan jadi sebenarnya tidak banyak, ya. Ini hal-hal yang mendasar memang dilakukan seorang project manager. Dia juga harus melihat risiko project sampai ke pembelian, ya, semua orang yang terlibat dan diintegrasikan semuanya ini. Jadi ini tidaklah banyak 10 ya teman-teman. Otomatis kalau nanti jadi project manager semua ini memang menjadi job desk-nya ya. Job desk-nya seorang project manager. Oke, ada yang bertanya sampai di sini, teman-teman? Oke, kalau tidak ada lanjut project management tools and technique. Jadi jadi ini dapat pengumuman kelas berakhir 16.40. Sekarang 16.36. Kok cepet banget ya? Oke, saya percepat saja ya teman-teman ya. Jadi project management tools and technique. Jadi ada teknik seperti tadi digambar. Jadi integration management, scope management, time management dan sebagainya, knowledge area tadi itu mempunyai tools dan teknik teman-teman. Nah, supaya teman-teman pahami bahwa tools dan teknik ini bisa berupa aplikasi ya, software, atau bisa juga berupa template. Nanti kita beberapa pelajari yang template teman-teman. Karena software kan harus kita install ya untuk project management software. Jadi nanti setelah UTS kita coba membahas yang lebih nyata ya, lebih real, coba lebih ke praktek. Terutama yang cost management ini nanti teman-teman belajar membuat budget, kemudian menghitung NPV ya, net present value, menghitung return on investment, payback period, analysis dan sebagainya. Kalau time management ini tentang Gantt chart, teman-teman yang project pasti sudah juga memulai dengan Microsoft Project ya, ada Gantt chart-nya itu untuk membuat schedule. Oke, untuk tools dan teknik yang lain bisa teman-teman lihat ya, kita pelajari. Nah, project success. Suatu project dikatakan berhasil untuk seperti apa teman-teman? How do you define the success or failure of a project? Jadi suatu project dikatakan berhasil atau gagal dengan contoh berikut ini. Ada upgrade 500 komputer desktop, terus kemudian harus dilakukan dalam 3 bulan, dan biaya proyek tersebut $300.000 atau sekitar 4,5 miliar. Dikatakan berhasil bila apa? Pertama, proyek itu sesuai dengan scope, time, dan cost-nya. Jika 500 komputer tersebut sudah berhasil di-upgrade dan sesuai dengan requirement-nya. Diimplementasikan dalam waktu 3 bulan atau kurang. Serta biayanya itu tidak lebih dari $300.000. Nah, itu bisa dikatakan bahwa proyek itu berhasil. Ya. Kalau mau lebih meningkat lagi, satisfy ya. Kalau memuaskan, kalau tadi kan berhasil. Nah, berhasil itu sesuai dengan scope, time, and cost. Sedangkan kalau mau satisfy, mau luar biasa itu sampai ke customer dan sponsornya itu mendapatkan kepuasan terhadap keberhasilan proyek tersebut. Jadi ada customer satisfaction rating system. Ada tingkat kepuasan pelanggan meningkat ya dengan adanya proyek tersebut. Sedangkan yang berikutnya ada catatan bahwa keberhasilan suatu proyek itu juga harus saving a certain amount of money. Meskipun terjadi upgrade, tapi proyek itu meyakinkan bahwa
ketika tidak upgrade itu malah mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar, ya. Itu catatannya. Nah, teman-teman mungkin bisa belajar sendiri lebih lanjut, atau seandainya masih bisa dibahas di diskusinya di WhatsApp group ya teman-teman. Ini proyek sukses itu dikatakan jika proyek itu sesuai dengan scope, time and cost. Dan luar biasa kalau pelanggannya juga atau sponsornya mendapatkan kepuasan. Oke, teman-teman. Ada yang bertanya sampai di sini? Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas masukannya, atas partisipasinya. Selamat sore.